Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di tayangan podcast YouTube Loto Mapi, Lokatua Mata Api Channel. Bersama saya Ardin Liko. Di balik lensa ada Sileto Penap, ada Bung Renal Elmeo dan Bung Hansel Gorudolu. Dan kedua adik saya Carlos Bolo dan Rian Jaga. Teman-teman Loto Mapi, di episode ke-24 ini kita bersama narasumber kece, anak muda berbakat dari Volomeze, Bung Dion Dima. Kita buka masker dulu. Salam jumpa, bos. Siap. Oke, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, pemirsa, pencinta channel Loto Mapi, selamat siang untuk kita semua. Nama saya Dion, lengkapnya itu Dominikus Dima. Itu saja, Pak Ardin Liko. Dulu sekolah di mana nih riwayat pendidikan? Saya dulu SD itu di kampung, di SD Ibue. Oh, SDW. SMP-nya itu juga di kampung, di SMP Negeri 1 Soa, tepatnya di Natarandang. SMA-nya saya di SMA Aimere, dan kuliah S1-nya saya di ND, di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula ND. Setelah S1 saya lanjut ke S2 di Magister Ilmu Politik Universitas Nasional. Oh Itu iya, saja. iya. Oke. Berarti tamatnya di Jakarta. Tamatnya di Jakarta. Oke. Setelah tamat dari Jakarta, riwayat pekerjaan di mana? Setelah saya tamat dari UNAS, Magister Ilmu Politik, saya dipercayakan mengajar di sebuah universitas di kampus, namanya Universitas Dian Nusantara di Undira, Jakarta. Tepatnya itu di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Oh iya. Itu berapa lama tuh ngajar? Sejak 2019-2020 sampai dengan sekarang masih aktif. Sekarang masih aktif. Masih aktif. Kemudian status sekarang ini aktivitas selain di kampus tuh pekerjaan lain apa nih sekarang nih? Selain mengajar, saya sekarang dipercayakan oleh Pak Ketua dan Ketua apa nih? Ketua DPR. DPR. Saya dipercayakan oleh Pak Ketua DPR untuk membantu di kantor DPRD Kabupaten Ngada, posisinya di tenaga ahli pimpinan DPRD Kabupaten Ngada. Oh ya, jadi Pak Dion ini tenaga ahli DPRD Ngada nih. Iya. Iya ya. Berarti SK-nya per kapan nih? SK SK-nya per 1 Januari 2021. Oh ya. Berarti ini mau hampir 7 bulan. 7 bulan. Oke. Pak Dion ini sampai berkecimpung di dunia politik, bahkan sekarang jadi tenaga ahli DPRD Ngada. Pernah tidak sebelumnya terpikirkan bahwa pada posisi yang sekarang ini Pak Dion menceburkan diri dalam dunia politik ini? Pernah tidak dulu? Selama kuliah mungkin pernah cita-citanya jadi politisi atau jadi wirausaha? Bisa cerita sendiri kira-kira latar belakang Pak Dion sendiri selain sebagai S2 Magister, ada tidak di bidang lain nih, di bidang organisasi pernah terlibat langsung di mana? Itu teman-teman Loto Mapi mau pengen tahu nih kira-kira Pak Dion sampai dengan posisi sekarang jadi tenaga ahli DPRD Ngada, di lingkup di luar dari kampus sendiri pernah mencapai sebagai apa nih di organisasi? Baik Pak Ardin, memang sejak 2011 saya itu terlibat di dunia organisasi intrakampus. Mulai dari sekretaris Badan Legislatif Mahasiswa,
Setelah itu saya dipercayakan di Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat STPM Santa Ursula di tahun 2012-2013. Sambil saya kemudian dipercayakan oleh warga perhimpunan PMK di Cabang Ende di posisi pengurus saat itu di Dewan Pimpinan Cabang. Dan di 2014-2015 saya dipercayakan di Ketua PMKRI Cabang Ende. Setelah 2014-2015 saya kemudian dipercayakan oleh warga perhimpunan PMK Cabang Ende. Rekomendasi saya ke Jakarta, yaitu di pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia periode 2016-2018, dan pada saat itu dinahkodai atau diketuai oleh saudara saya dari PMK Cabang Ende juga, beliau mantan ketua PMK Cabang Ende, dalam hal ini saudara Angelo Vakekako yang saat ini beliau di DPD RI. Iya. Benar. Begitu. Ini menurut Pak Dion sendiri, saya mau gali banyak hal dari Pak Dion. Bagaimana pendapat dari Pak Dion tentang keterlibatan kaum muda nih, kaum milenial sendiri dalam dunia politik di Ngada? Ini kita 2-3 tahun lagi nih ada pemilihan DPR juga, kemudian Bupati. Saya mau minta tanggapan dari Pak Dion, keterlibatan kaum muda dalam politik di Kabupaten Ngada itu seperti apa sih harapannya Pak Dion? Baik, kalau pandangan saya adalah sederhana saya. Saya kemudian melihat itu adalah agen muda ini kan manifestasi negara, manifestasi bangsa. Nah, dan agen muda dalam hal ini orang muda ini dia harus punya ciri tersendiri. Kalau menurut saya orang muda saat ini dia harus orang muda yang dia harus pertama dia harus menjadi pencipta karya, dan yang kedua adalah pelaksana karya itu sendiri. Pertama dia sebagai pencipta, dia juga mampu untuk melaksanakan konsep karyanya. Sampai pada akhirnya anak muda itu bisa mandiri. Sehingga apa? Saya kemudian itu punya mimpi besar ya, tagline. Sebuah tagline saya itu adalah apa? VIP. Bagaimana seorang pemuda itu dia harus apa? Orang muda itu harus, pertama dia harus visioner. Yang kedua, pemuda itu harus punya integritas. Dan yang ketiga, pemuda itu harus profesional. Kalau 3 hal ini kemudian dimiliki oleh kaum muda, milenial khususnya orang muda Ngada, dimanapun dia berada, saya pastikan bahwa kadar intelektualitinya, kadar spiritualitinya, kadar emosionalnya pasti akan teruji dan kemudian dipertimbangkan oleh orang-orang penting di Republik ini, termasuk di Ngada itu sendiri. Oke, saya potong lagi. 3 hal yang Pak Dion jelas ini, kira-kira sejauh ini nih menurut Pak Dion, ada tidak ruang sejauh ini bagaimana para politisi senior nih memberikan anak muda berbakat nih, dalam arti memberikan ruang belajar, kemudian ruang-ruang lain lah, sehingga bagaimana politisi-politisi muda ini dipersiapkan sebagai kader muda di Kabupaten Ngada ini seperti apa sih kira-kira? Baik, Pak Ardin, memang pertanyaannya menurut saya menggugah sekaligus menggugat ya. Menggugat nurani saya untuk kemudian berpikir sekaligus kita mengevaluasi pergerakan anak muda saat ini. Memang pandangan saya, ini pandangan saya ya, memang sangat subjektif. Pandangan saya, orang muda saat ini masih dari sisi kreativitas masih rendah. Lalu
etos kerja orang muda juga masih lemah. Nah, Ini lemah nih dari perspektif mana nih kira-kira? Apakah dari daya pemikiran sendiri atau mungkin dari segi jaringan atau apa nih kira-kira? Yang sejauh ini kelemahan untuk kaum milenial di Kabupaten Ngada sendiri seperti apa? kalau lemah dari sisi etos kerja itu bukan soal apa ya, tapi saya lebih melihat dari sisi komitmen. Oh ya. Nah, dari sisi komitmennya. Berarti menjadi politisi ini harus punya komitmen Dia harus tersendiri, punya komitmen kemudian tersendiri. butuh konsisten juga. Butuh konsistensi ya. Oh konsisten. iya iya. Nah, Benar. lalu yang ke berikut ya Pak Ardin, saya lanjut lagi. Memang politisi senior ini kan pasti punya mimpi besar untuk bagaimana menghasilkan Nah, regenerasinya. Tapi yang menjadi fatal sekarang itu begini Pak Ardin. ya. Kalau seandainya politisi senior kita mau mengkaderkan kita, tapi dari sisi kreativitas kita, lalu dari sisi komitmen kita, lalu dari sisi tindakan fisik kita tidak mampu untuk menjawab impian mereka, itu juga sama saja. Makanya di dalam ya politisi ini kan pertama bicara soal politisi ya. Ya. Bicara soal politisi, dia terikat dengan yang namanya politik. Bicara soal politik, dia terikat dengan yang namanya partai politik. Ada sebuah organisasi besar yang mewadahi warga negara saat ini. Nah, salah satunya itu partai politik. Kenapa? Hanya melalui partai politik lah yang kemudian mampu menyalurkan aspirasi masyarakat. Oke. Berbicara tentang partai politik nih, sekarang Pak Dio ini pernah atau sebelumnya pernah masuk di partai politik yang mana nih kira-kira? Memang Sudah berapa partai politik nih kira-kira? Teman-teman Loto Mapi mau tahu kira-kira. Dari tadi nih Pak Dio ini fasih sekali berbicara tentang dunia politik. Jadi ini pasti banyak yang tanya kira-kira Pak Dio ini sejauh ini sudah bergabung di partai politik mana, atau sebelumnya nih pernah di partai politik mana, seperti apa kira-kira? baik, Pak Ardin. Memang saya harus katakan jujur, setelah saya selesai berdinamika di dunia kampus, artinya selesai dari kuliah, selesai dari pengurus pusat PMKRI, saya kemudian mengambil sikap terjun dalam partai politik itu. Yang di Jakarta itu saya terlibat di partai Golkar, Partai Golongan Karya. Ya, partai. Dan pada saat itu saya dipercayakan oleh ketua partai Pak Erlangga, Ya. itu di Bakastratel, Badan Kajian Strategis dan Intelijen DPP Partai Golkar. Nah, seiring perjalanan waktu saya berdinamika di Jakarta, dan pada saatnya saya harus kembali ke daerah untuk bagaimana mengabdi di daerah sendiri sambil kita berpikir hal-hal yang besar. Tetapi bagi saya hal-hal yang besar dimunculkan melalui tindakan-tindakan yang kecil dan dimulai dari hal-hal kecil kalau kita mau sukses. Nah, sampai di Ngada saya kemudian menikmati betul dinamika perpolitikan Ngada. Pada akhirnya sekarang saya kemudian lebih seretnya itu, lebih nyamannya bahwa semua partai itu baik. Tidak ada satu partai di Republik ini yang tidak baik. Semua partai itu baik. Tetapi ada yang kemudian harus dipertimbangkan oleh setiap pribadi yang mengambil sikap bergabung di partai itu. Soal pertama, minimal chemistry-nya dapat. Nah, kenapa? Melalui komunikasi yang baik, nyambung, nyaman,
kita kemudian mampu untuk ya minimal meneruskan aspirasi masyarakat kita yang harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Makanya di Ngada ini saya ya udahlah saya bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini diketuai oleh Bapak Bernardinus Dengebu SP. Dan pada saat ini juga beliau sekarang sudah di ketua DPR. Sekarang sudah di Partai PKB ini. Saya sudah di Partai PKB. SK kemarin dari DPP itu saya di wakil ketua. Sekarang wakil ketua. Ya. Ini posisi yang sekarang nih, posisi strategi di wakil ketua PKB sendiri, sebelumnya di Badan Intelijen, di Badan Kajian Strategis dan Intelijen. Badan Kajian dan Strategi di Partai Golkar. Ini menurut saya ini dua posisi penting nih di dua partai yang berbeda nih. Oke, itu gambaran singkat bagaimana keterlibatan Pak Dion dalam dunia politik. Ini Pak Dion ada kabar angin juga. Saya dengar-dengar nih, Pak Dion ini pemirsa selain hebat, saya cukup katakan beliau ini cukup hebat di dunia politik. Tapi yang menarik dari Pak Dion ini juga sosok pemberdayaan nih untuk para petani. Ini saya dengar ada kabar angin juga, beliau juga ada beberapa kelompok tani dia bentuk sebagai suatu upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi beliau sendiri memilih untuk sama-sama dengan para petani bentuk kelompok tani di Kabupaten Ngada ini. Saya mau tahu kira-kira motivasi apa sih kira-kira Pak Dion sampai, kalau di dalam bahasa filsafat itu aplikasi dari sederhana untuk tidak hanya sebagai politisi, sebagai akademisi, tapi Pak Dion ini teman-teman dia ya bisa dibilang sebagai anak muda yang memperdayakan masyarakat di bidang pertanian. Saya mau gali banyak nih dari Pak Dion tentang pemberdayaan di bidang pertanian ini seperti apa sih Pak Dion? Baik Pak Ardin, pencinta Loto Mapi, sekali lagi saya menyapa teman-teman semua. Memang terlibat dalam dunia politik tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya masyarakat. Ya. Terlibat di dalam masyarakat tidak bisa lepas yang namanya masalah sosial. Terlibat dalam masalah sosial, kita harus menjadi agen pencari solusi yang solutif. Ya. Maka dari situ, saya setelah berada di Ngada, saya kemudian itu melihat dinamika, menikmati dinamika masyarakat. Selama ini kelompok-kelompok yang dibentuk, kelompok-kelompok yang sudah ada, itu dibentuk karena sudah ada uang yang ada. Artinya apa? Difasilitasi oleh pemerintah karena sudah ada program. Ya. Tetapi semangat murni masyarakat untuk mereka terlibat dan berproses bersama dalam kelompok yang terorganisir itu kecil. Makanya minta maaf, coba dicek di data Dinas Pertanian. Kelompok-kelompok di Ngada ini masih, kalau saya boleh katakan, ini masih masuk kategori kelompok pemula. Ya. Nah, karena rasa memiliki terhadap kelompok itu tidak ada. Ini kira-kira kalau sampai ada argumen bahwa kelompok saat ini kelompok pemula, apakah kelompok-kelompok sebelumnya bisa dikatakan gagal nih? Dengan ya dalam tanda kutip lah pemimpin-pemimpin sebelumnya, kemudian bagaimana sistem pendampingan terhadap petani ini berarti lemah nih kalau bisa dikatakan gagal. Memang mencermati dinamika kelompok-kelompok di Ngada ya, baik yang terorganisir maupun yang belum terorganisir, tetapi mereka sudah duluan membentuk kelompok itu sendiri. Menurut hemat saya, mau dikatakan gagal masih 50-50. Kenapa? Minimal ada indikator-indikator yang jelas. Minimal ada parameter yang terukur. Nah, tetapi ada sebuah kelemahan. Kelemahan di sini adalah bagaimana pendampingan dari
pemerintah melalui staf-staf yang ada, macam di pertanian ada PPL gitu. Ya. Lalu begini, yang kedua soal evaluasi. Ya. Kalau seandainya sebuah kelompok kita kasih program tapi tidak evaluasi sejauh mana perkembangan pengelolaan program yang ada, yang minta maaf mubazir jadinya. Yang terjadi itu adalah apa? Dalam bahasa kampung ya, dalam bahasa kampung itu kasih kayu makan kayu, kasih batu makan batu. Yang terakhir adalah apa? Kita hari ini berpikir makan apa, besok saya berpikir makan siapa. Nah, ini yang harus diminimalisir sedini mungkin. Nah, bagaimana proses pendampingan harus berlanjut dan minimal menyentuh sampai pada tidak hanya kelompoknya secara organ, tapi pribadi-pribadi yang terlibat dalam kelompok. Lalu yang kedua, bagaimana harus ada proses evaluasi. Kalau seandainya kelompok yang kemudian difasilitasi oleh negara kemudian membentuk kelompok hanya untuk menghabiskan dana atau program negara, ya minta maaf, itu harus ada standar khusus yang kemudian ya udah ini harus dibagaimanakan. Nah, dan ini di Ngada saya berpikir ruang ini yang memang periode-periode kemarin minta maaf mungkin sudah terpikirkan tapi secara implementatifnya belum dijalankan. Nah, ya besar harapan kita pemimpin hari ini dan ke depan bisa berpikir hal ini. Kenapa orientasi kita adalah sederhana? Minimal masyarakat itu kemudian mereka bisa mandiri, masyarakat itu bisa sejahtera, dan masyarakat itu kemudian bisa menciptakan sesuatu yang lebih dan bisa mewariskan kepada generasi masa datangnya. Oke. Oke Pak Dion, mantap nih. Ini kita berbicara tentang pertanian juga. Sekarang ini program Bupati Ngada yang sekarang ini itu Tanta Nela Paris ya. Di dalam Tanta Nela Paris itu salah satunya itu di bidang pertanian. Kira-kira kalau menurut Pak Dion nih, kalau yang kemarin bisa dikatakan gagal dalam arti tidak ada pendampingan sendiri, kira-kira ada tidak 1-2 solusi atau 1-2 komentar lah tentang bidang pertanian ke depan berhubungan dengan Tanta Nela Paris yang sekarang? Baik, berhubungan dengan Tanta Nela Paris ya, tani, ternak, nelayan dan pariwisata. Ya. Sasarannya itu adalah masyarakat. Ya. Nah, makanya saya tuh selalu berpikir begini. Sarjana masyarakat, profesor masyarakat, doktoradus masyarakat itu adalah orang-orang masyarakat. Oh, ya. Yang kesehariannya itu mereka berada di tengah masyarakat. Ya. Tetapi hadirnya pemerintah itu adalah bagaimana memfasilitasi melalui apa? Pertama, fasilitasi melalui ide gagasan. Yang kedua, fasilitasi dengan yang namanya sarana prasarana penunjang. Kenapa bicara soal pertanian? Masyarakat setiap hari aktivitas mereka petani. Bicara soal peternakan, mereka selama ini beternak. Bicara soal nelayan, mereka selama ini nelayan. Hanya saja catatan saya begini. Bicara soal pertanian ini tidak hanya jahe. Tapi masih ada sektor pertanian yang lain yang memang harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik masyarakat di Ngada. Ada petani kopi, ada petani kemiri, ada petani cengkeh, ada petani vanili, ada petani ubi, ada petani jagung. Nah, kira-kira para petani ini nih, kalau misalnya dari hasil pertanian bagus, untuk strategi marketingnya sejauh ini seperti apa sih tanggapan Pak Dion? Kalau sejauh ini menurut saya masih jauh panggang dari api. Kalau pertanian itu tidak, kalau menurut saya ya, pemerintah bisa klaim bahwa petani yang kemudian fokusnya di bidang pertanian dia sukses apabila ada perubahan dalam hidup kesehariannya. Tapi kalau seandainya pemerintah kemudian mengklaim bahwa program pertanian itu sukses,
Ya. tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat itu masih di bawah standar, itu minta maaf. Itu proses pengklaiman yang menurut versi pemerintah. Nah, bagi saya minimal antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta bekerja sama dalam upaya untuk masyarakat itu sejahtera, dan yang kedua pemerintah itu sehat secara kelembagaannya. Berarti berbicara tentang kesejahteraan masyarakat ini artinya kita lihat ini dari pendapatan per kapita ya. Pendapatan per kapita ya, Oh ya, berarti perkeluargaan nih. per keluarga. Oh, ya. Oke Pak Dion, berbicara tentang masih tentang pertanian juga, kira-kira ada tidak solusi lain ini antara dari segi perda sinkron dengan ini perdes atau apa kira-kira ini berhubungan dengan Tantanela Paris khususnya bidang pertanian. Memang kalau saya boleh saran, Ya. pertama pemerintah kemudian harus berpikir terstruktur, sistematis, dan objektif. Ya. Itu dulu. Nah, kalau seandainya pemerintah kemudian mampu untuk meracik tiga ini dijadikan satu bagian yang kemudian menjadi fokus pemerintah dalam memaksimalkan semua potensi yang ada di pemerintah, saya yakin masyarakat berubah. Para petani juga sejahtera, para nelayan juga sejahtera, para peternak juga sejahtera. Nah, di situ teman-teman, dalam konteks ngadaya dengan program atau tagline Pak Bupati, Pak Wakil Bupati yang bilang apa namanya, Tantanela Paris, tani ternak nelayan pariwisata. Yang paling pertama yang harus digarisbawahi adalah jangan sampai siapapun dia bupati kemudian mendorong program pemerintah mengikuti hobi seorang pemimpin. Itu harus digarisbawahi. Nah, itu yang harus digarisbawahi menurut hemat saya. Berarti kalau misalnya saya jadi bupati nih, Ya, saya jadi bupati dan hobi saya misalnya menyanyi. Jadi tidak bisa dengan hobi saya menyuruh masyarakat semua harus diwajibkan untuk jadi penyanyi. Itu tidak bisa begitu kan? itu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Itu akan berdampak image buruk pada saatnya. Ya. Nah, kenapa? Ya, kita kemarin ini kan diajak untuk bagaimana kita semua tumbang pada sebuah pesawat yang gagal gitu. Tapi setelah seluruh masyarakat ini, seluruh penumpang sudah berada di pesawat, kita tidak tahu mau mendaratnya di mana. Ini yang tidak boleh. Itu yang harus digarisbawahi di situ. Makanya harus memulai dari pertama masalah-masalah krusial yang ada di masyarakat itu sendiri. Berangkat dari masalah yang ada. Berarti kajian masalah dulu nih. Kajian masalah dulu. Ya. Langkah pertama itu Langkah bisa pertama harus kajian masalah. Kajian masalah dulu. Nah, setelah kajian masalah, baru kemudian dikelompokkan masalahnya, lalu digiring ke program pemerintah sesuai dengan tagline ataupun visi misi pemerintah. Kalau dalam konteks ini ya teman-teman, kalau menurut saya, pertama kita sekarang ini kan sudah masuk pada 4.0, 4.0. Nah, kalau menurut saya begini, gagasan pemerintah ini sudah baik adanya. Nah, tetapi harus ada payung hukum yang kemudian bisa mewadahi ini semua. Ya, kalau saya boleh saran, ya pemerintah daerah Kabupaten Ngada kemudian memikirkan soal perda tentang pemberdayaan UKM-nya. Itu harus. Selama ini perda tentang UMKM sudah ada, gitu loh. Tetapi kalau mau lebih spesifiknya, didorong satu perda tentang pemberdayaan UKM.
Berarti Kenapa? kalau perdanya sudah ada nih, kemudian dalam proses aplikasi ini lemah, kira-kira kita harus gali juga titik permasalahannya di mana kira-kira. Apakah tentang ketidakkonsistennya dari masyarakat itu sendiri, atau mungkin perlu ada pendampingan lanjutan nih tentang UMKM itu sendiri kira-kira. Kalau menurut hemat saya begini, Perda itu disiapkan oleh pemerintah sebagai payung hukumnya. Ya. Untuk mengeksekusi itu tidak selamanya pemerintah. Ya. Bisa melalui NGO, LSM yang ada. Nah, supaya apa? Pemerintah kemudian mengevaluasi berbasis kinerja dan target. Tetapi kalau seandainya Perda yang ada dorong semua itu birokrasi yang menjalankan itu, minta maaf. Ya. Itu minta maaf. Kenapa? Bagaimana birokrasi ini kan harus menjalankan fungsi pelayanan. Ya. Kalau seandainya mindset birokrasi itu terkooptasi dengan yang namanya profit, ini minta maaf akan blunder. Tapi di hukum ekonomi itu antara bukan hukum sih, saya lupa. Tapi profit itu penting sih menurut saya. Artinya ada profit keuntungan sendiri. Kan dalam sistem ekonomi itu keuntungan itu hukum terakhirnya itu keuntungan. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, tentang perdagangan sendiri, terakhir itu kan pasti setiap orang kan maunya untung nih. Kira-kira di sini kita mau pro yang mana nih? Pro UMKM itu sendiri mendapat keuntungan, atau ada sistem lain nih pemerintah yang jadi keuntungan sendiri? Dalam arti ini kan pasti ada retribusi pajak, kemudian dana lain itu. Saya kurang inilah, tapi kan ada di situ. Kalau menurut hemat saya begini, bahwa keuntungan itu pasti. Nah, tetapi sebagai pelaksana untuk mendapatkan keuntungan tidak selamanya pemerintah itu sendiri. Pemerintah bisa memaksimalkan masyarakatnya, bisa memaksimalkan melalui LSM yang sudah ada. Mereka bisa diberdayakan. Makanya saya bilang begini, coba pemerintah daerah Kabupaten Ngada bersama dengan DPRD Kabupaten Ngada memikirkan sebuah perda tentang pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UKM. Bagi saya ini real. Kenapa? Nanti di perda tentang UKM ini, perda tentang pemberdayaan UKM itu, kita kemudian mindset berpikir kita sebagai pembuat perda itu sendiri tidak hanya sebatas memfasilitasi, tetapi lebih mendorongnya itu kepada ke arah bagaimana menciptakan teknologi itu sendiri. Nah, yang berorientasi pada pertama menjawab yang namanya tantangan masyarakat di bidang pertanian maupun peternakan maupun nelayan dan bahkan mungkin pariwisata. Ya. Itu. Lalu yang kedua coba dipikirkan juga berkaitan dengan kalau perda itu sudah ada, ya di dalam perda itu tidak hanya membicarakan bagaimana UMKM itu sendiri, tetapi bicara berkaitan dengan pendampingan, dalam hal ini manajemennya seperti apa. Lalu yang ketiga, pemerintah juga di dalam perda itu melalui perda berpikir soal bagaimana fasilitasi pendanaannya. Ya. Kalau menurut saya ya sudah, di fasilitasi pendanaan ini kan kita bisa lihat dari sisi empat sisi ini. Pertama ya sumber dana itu bisa dari pemerintah itu sendiri. Ya. Lalu yang kedua kita bisa melalui perbankan. Lalu yang ketiga melalui koperasi-koperasi yang ada. Dan yang keempat baru kita berganding dengan swasta. Ya. Siapa bilang masyarakat kita tidak sejahtera? Selama ini banyak uang-uang yang kemudian masuk ke desa-desa dinikmati oleh masyarakat kita, tapi pola manajemennya tidak jalan. Ya. Nah, apalagi evaluasi. Berarti kalau menurut saya itu fungsi kontrolnya itu masih lemah. Fungsi kontrol masih lemah. Ya, itu berarti fungsi kontrolnya itu masih lemah. Dalam arti harus ada punya strategi khusus nih, kira-kira pos-pos uang negara nih yang keluar ini
harus mempunyai manajemen guna yang baik lah. Menurut saya itu begitu. Ya betul Pak Ardin, memang selain manajemen guna, kemudian ya minimal arahnya itu fasilitasi dalam hal ini menciptakan teknologi itu yang kemudian tepat guna juga gitu kan, yang menunjang dinamika para petani, nelayan, peternak, pariwisata Ya. harus ke sana arahnya. Tapi kalau seandainya kita kemudian menciptakan sebuah teknologi yang pada saatnya nanti mubazir, itu juga sama saja. Sejauh ini di bidang pertanian, seperti di awal tadi yang saya sudah sampaikan kepada pemirsa Loto Mapi bahwa Padion ini juga sekarang dia sementara sama-sama dengan para petani untuk ya meningkatkan inilah perekonomian petani sendiri. Kira-kira sejauh ini dengan kelompok tani yang Padion bina sejauh ini ada tidak strategi khusus bagaimana mungkin sistem dulu kita tahu bahwa tanah di Ngada ini kita lempar saja biji jagung itu dia tumbuh. Artinya itu orang bahasa ini Pak Ketua DPRD Ngada itu begitu, kita tanam bodo saja hasil misalnya kita tanam bodo halia, tanam bodo halia itu satu wadah itu satu gumpal satu wadah itu hasil kalau kita tanam bodo itu 1 kilo nih. Kalau kita tanam pintar sendiri bisa dapat 2-3 kilo nih. Sejauh ini di kelompok tani binaannya Pak Dion ini sistemnya bagaimana nih sehingga bisa sharing ke teman-teman Loto Mapi tentang pertanian sendiri, mungkin komoditi apa saja yang selama ini sudah tanam, kemudian ada tidak proses pengembangan lain juga entah di bidang holti atau apa-apa, bisa Pak Dion bisa sharing ke teman-teman Loto Mapi. Baik teman-teman Loto Mapi, kita bisa berubah kalau seandainya cara berpikir kita berubah. Dan cara berpikir kita berubah, yang pastinya isi dompet kita pasti juga berubah. Itu. Nah, dalam hal ini teman-teman, saya sejak 2021 ya awalnya. Ya. Saya berdinamika di Ngada. Ada 1-2 kelompok yang memang langsung kita sentuh. Nah, pertama yang saya mau katakan begini. Membentuk sebuah kelompok tidak seharusnya ada uang. Nah, kita membentuk kelompok, kita harus swadaya. Itu kalau cara berpikir yang kemudian kelompok ini bisa bertahan dan lama. Ini berarti sistem swadaya yang sederhana itu apa sih sebenarnya? Kalau swadaya yang saya kemarin buat itu begini. Sudah kita merencanakan secara bersama-sama. Ya. Ini berawal dari ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi 1-2 gelas, cerita-cerita, maramote, kita buat sesuatu yang pembeda lah dengan yang masyarakat yang lain dan kelompok-kelompok yang lain. Nah, kemudian itu direspon secara baik. Sudah, saya bilang begini, kita buat kelompok tidak sekedar kelompok, dan kita buat kelompok bukan karena ada program, tapi besar harapan saya kelompok yang kita buat memang muncul dari kesadaran kita untuk kerja kelompok, kerja secara gotong royong. Ya, ya. Nah, lalu bagaimana untuk menghidupkan kelompok? Saya dengan teman-teman anggota kelompok, dengan pengurus, saya bilang begini. Satu pertemuan itu kita kumpul dengan 5.000 ribu. 5.000 ribu. Uang rokok itu sudah lebih. Dalam satu hari itu uang yang dihabiskan itu dengan 20 ribu untuk satu bungkus rokok. Ya. Tapi kalau 5.000 saja dikali dengan 20 anggota, sudah 100 ribu. 100 ribu, kita bisa duduk berjam-jam mendiskusikan tentang kelompok kita. Nah, makanya sejak awal itu hanya dengan swadaya 5.000 ribu. Setelah itu diskusikan kira-kira seperti apa format kelompoknya. Ya.
sampai pada memikirkan bagaimana buat anggaran dasar rumah tangganya, data CPCL-nya, sampai dengan bagaimana kita punya kelompok terdaftar di desa, daftar di PPL, masuk di data simultan yang kemudian dimasukkan ke dinas. Dan itu saya kemudian itu intens komunikasi dengan pengurus. Nah, lalu pertanyaan lanjutannya, kita mau buat apa? Nah, macam saya kemarin, ya sudah, saya ambil sikap yang tentunya dengan pertimbangan sadar, rasional. Nah, saya ambil sikap sudah, saya untuk sementara karena aktivitas saya di Bejawa, saya kontrak lahan di Naru. Nah, kontrak lahan di Naru sudah bersama dengan kelompok kita mula golea, mula go kunyit, mula go lengkuas. Saya bilang ke mereka, kebun contoh itu satu, tetapi kebun secara pribadi setiap anggota kelompok harus ada. Supaya apa? Ketika panen di kebun contoh, kelompok-kelompok juga panen di kebun mereka masing-masing. Iya. Nah, Benar. tidak hanya tanam di lahan contoh, tapi mereka juga atau tanam di lahannya mereka. Supaya apa? Pada saatnya mereka kemudian merasa memiliki dan mereka senang. Ya. Ketika mereka timbang hasil jahe, kunyit, lengkuas dari kebunnya mereka, mereka kemudian itu berpikir begini, wah ini bagus nih. Nah, ini bagus. Kenapa? 1 kilo, saya omong dengan mereka begini, jangan muluk-muluk membicarakan soal harga. Harga itu fluktuatif, naik turun tergantung pasar pada saatnya. Tetapi kita buat standar harga jahe pada saat kita panen itu kisaran 8.000 sampai 10.000. Kita beli bibit jahe hari ini itu dengan harga 20.000. 1 hektar kita mulai itu dengan 1 ton. 1 ton panen dalam 1 hektar itu ya 5 sampai 7 ton. Sudahlah, kita ambil 5 ton. Hafal kan? Nah, 5 ton, 5.000 kali dengan 10.000 misalnya. 50 juta. Nah, 50 juta itu di lahan pribadi gitu loh. 50 juta dibagi lagi dengan biaya yang tadi pengeluaran untuk beli bibit dan pengolahan 25 juta. Berarti untung bersih itu 25 juta. Nah, lalu bicara soal tanam jahe ini kan kita lepas lalu kita rawat, bukan dia seperti sayur. Harus tiap hari tidak. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun selesai kita panen. Nah, begitu pula kunyit lengkuas. Lalu pasarannya. Pasaran itu memang saya jujur kalau untuk bagaimana bergerak di bidang pemberdayaan, bergerak di bidang ekonomi kreatif masyarakat, saya punya panutan, salah satunya itu abang kita. Kalau teman-teman muda di Ngada itu tahu siapa itu dia, yaitu kalau sapaan saya biasa abang BDN, kakak BDN, kakak Berni itu, Om Berni. Ketua yang saat ini juga beliau ketua DPRD Kabupaten Ngada. Bergerak di bidang pertanian ini bukan pertanian, peternakan, nelayan, pariwisata, bukan karena dia pada saat dia ketua DPR. Sejak di LSM dulu. Nah, sudah ada kelompok-kelompok binaannya beliau. Dan itu yang kemudian saya, Pak Ketua ini memang sosok jadi mentor pemberdayaan. Memang selama ini BDN itu dikenal sebagai bapak pemberdayaan sih, khususnya di bidang pertanian. Ya, kalau untuk di Ngada betul. Ya. Karena saya lihat beliau ini orang yang sederhana, dan yang saya suka dari beliau itu apa? Tidak pernah merubah karakternya dia. Ya. Ini yang saya boleh katakan Pak Ketua ini, Pak Berni ini, sejak dari dulu yang saya kenal sampai dengan saat ini tidak pernah berubah karakternya. Ya, apa adanya. Nah, dan itu tercermin sampai pada bagaimana Pak Ketua, Pak Berni ini turun ke masyarakat. Ya. Makanya di situ rasa memiliki beliau terhadap orang-orang yang selama ini bersama dengan beliau, yang terorganisir dalam kelompok-kelompok, itu dengan sendirinya ada.
Tapi kalau yang lain bentuk kelompok hanya karena orientasi kepentingan politik, ya minta maaf. Setelah politik selesai, apalagi kalau kalah, tidak mungkin lagi muncul. Itu pasti hilang. Tapi kalau Bapak Tua, kita bisa lihat kemarin. Nah, dan itulah memang sosok yang kemudian saya harus katakan bahwa ya salah satu mentor saya di Ngada yang kemudian saya bergerak ini. Makanya saya terinspirasi juga dari Bapak Tua, dari Pak Ketua ini, dari Om Berni, sampai pada saya bentuk kelompok di Naru, fasilitasi kelompok di Golomese, fasilitasi kelompok di Riung Barat, fasilitasi kelompok di Bajama Utara. Nah, sampai pada di Mataloko. Nah, Oke, berarti sejauh ini cukup banyak ya pengalaman-pengalaman dengan beliau, bagaimana keterlibatan beliau sendiri di tengah masyarakat, khususnya para petani lah, karena mengingat bahwa hampir sebagian besar wilayah Ngada sendiri dan sebagian besar itu ya dari sektor pertanian. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, petani ini benar-benar kita harus satu gebrakan baru, gebrakan pemberdayaan, pendampingan, sampai dengan bagaimana marketing sendiri. Bukan hanya petani jahe, tapi komoditi-komoditi lain juga, komoditi unggulan itu juga perlu kita perhatikan. betul. Ya, dari sekarang kopi, mana berini bawang merah, macam-macam lah. Sebelum kita tutup podcast kita bersama Pak Dion Dima, anak muda milenial. Kita sekarang di Ngada ini situasi kita juga sedang sulit, COVID juga semakin meningkat. Dari tempat ini juga saya mewakili teman-teman yang lain di Balai Lensa, ada Silat Open Up, ada Reynald Elmeo, ada Bung Hansel Guru dulu, adik saya juga, adik Rian Jaga dan Carlos Bolo. Saya juga menghimbau kepada kita semua untuk tetap menaati protokol kesehatan dan kita saling jaga, sehingga Ngada ini kita berharap bisa kembali ke zona hijau. Saya Ardin Liko pamit undur dari hadapan teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Dion Dima telah banyak berbagi dengan kita di episode ke-24 ini. Kita kembali gunakan masker untuk kampanye prokes. Oke, salam Lotumapi. Salam. Nego corona mateva tesale uma ma e tolola ama ere orasima pa che nego masker ma e le protes o ma de zode po nego prokes ele menazai ana kie kai subu pa che masker ano ana sezuze tafe vakania moe ana pake ngeno dina kofi ngodo deleri rai